Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh dan soleha hari ini? Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran tematik hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Insya Allah pagi ini Bu Heni akan menerangkan tentang manfaat sikap tolong-menolong dan hidup sederhana. Manfaat sikap tolong-menolong ya, itu adalah meringankan beban orang lain yang sedang kesusahan. Yang kedua, meringankan pekerjaan orang lain. Yang ketiga, mempererat hubungan antar sesama. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Perlu diingat ya, sikap tolong-menolong merupakan pengamalan sila kedua Pancasila ya, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan dalam Islam juga dikenal dengan ta'awun. Kebiasaan saling tolong-menolong akan menumbuhkan rasa saling peduli dengan sesama. Coba ya dilihat di dalam gambar, ini ada temannya yang jatuh ya, ketika sedang bermain. Temannya itu karena peduli ya, ada rasa peduli gitu ya, akhirnya menolong temannya yang jatuh tadi. Masya Allah ya, semoga ya perbuatannya diberkahi ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menumbuhkan rasa cinta terhadap sesama, rasa peduli kepada yang lain. Jadi ketika kita melihat teman kita jatuh, biarin aja jatuh, malah diketawain, itu tidak boleh ya dalam Islam ya. Jadi kita juga harus peduli kepada teman kita yang jatuh. Kita tanyakan ada yang sakit enggak, ketika ada yang luka kita kasih betadin ya, kita bersihkan dulu lukanya, baru kita kasih obat betadin tadi. Atau mungkin ada yang biasa pakai minyak bubut ya, atau ini bukan promosi sih ya, tapi kita oles kakinya biar cepat sembuh ya. Nah, sekarang manfaat gotong royong ya. Gotong royong ya merupakan kerjasama ya yang memiliki tujuan bersama ya. Nah, manfaat gotong royong itu satu, menumbuhkan sikap tolong menolong kepada sesama ya. Biasanya ini terjadi di masyarakat Indonesia ya, itu sering terjadi ya, gotong royong gitu. Jadi ini sudah turun temurun ya. Biasanya kalau di perkampungan itu sangat terlihat sekali ketika orang akan mendirikan rumah. Kalau di perkampungan pada waktu dulu itu tidak usah membayar tukang untuk mengerjakan rumah ya, tetapi tetangga-tetangganya yang saling membantu. Masya Allah ya, jadi cepat selesai, tidak usah istilahnya keluar biaya yang banyak, tapi pekerjaan tersebut cepat selesai ya. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab ya. Ketika kita bergotong royong itu akan tumbuh rasa tanggung jawab ya. Bukan merasa begini, itu pekerjaan orang lain, bukan, tapi karena kita merasa bertanggung jawab ya untuk saling gotong royong, itu nggak usah disuruh ya, mengerti pekerjaannya masing-masing. Oh ya, aku harus melakukan ini gitu. Atau misalnya kalau kita di masyarakat ya, yang sering kita lakukan misalnya bersih-bersih masjid, ada yang mengepel, ada yang menyapu ya, ada yang mengelap jendela tanpa disuruh pun, karena merasa bertanggung jawab, itu tanggung jawab bersama, dilakukan dengan senang hati ya.
Yang berikutnya, yang ketiga, manfaat gotong royong yang ketiga adalah menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Ya, biasanya gotong royong itu kan, apalagi kalau gotong royongnya itu untuk kepentingan bersama. Misalnya tadi ya, membangun masjid atau membersihkan masjid ya, itu karena masjid itu untuk kepentingan bersama ya, jadi tanpa harus disuruh pun datang ya. Yang keempat adalah menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan ya. Jadi ketika kita bekerja sama itu akan tumbuh rasa persaudaraan satu dan yang lain dan kebersamaan. Misalnya tadinya ya, temennya itu atau tetangganya itu kerja dari pagi sampai lembur sampai sore atau sampai malam ya biasanya, tapi karena hari libur itu ada gotong royong membersihkan masjid, jadi kenal dengan tetangganya. Jadi tadinya itu siapa ya namanya gitu, akhirnya kenalan di masjid itu. Pak, bapak rumahnya yang di mana ya? Pagarnya yang cat hitam. Kenalan dulu, saya Pak, misalnya saya Pak Seno, bapak siapa? Saya Pak Joko ya. Akhirnya alhamdulillah dengan adanya kerjasama tadi, jadi tumbuh rasa persaudaraan, satu sama lain saling kenal ya. Yang berikutnya, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan ya, dengan gotong royong tadi ya. Jadi tumbuh rasa persatuan dan kesatuan, merasa bahwasanya itu kita saudara, ada apa-apa pun harus dikerjakan bersama-sama. Jadi kalau kata orang Jawa ya, guyub gitu ya, jadi bersatu. Kalau ada apa-apa, kalau tidak datang ya, tidak ada andil di dalamnya ya, berarti kita satu sama lain merasa satu ya. Kepentingan kita bersama, bukan kepentingan sendiri-sendiri ya. Ya, arti penting gotong royong ya, yang pertama adalah kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama ya. Coba dilihat di dalam gambar ya. Jadi kegiatan gotong royong itu perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Misalnya kita di lingkungan kita itu kotor gitu ya. Kalau tidak ada gotong royong, siapa lagi yang peduli dengan lingkungan kita? Pastikan efeknya apa? Akibatnya apa kalau kita tidak bergotong royong? Pasti lingkungan kita akan kotor sekali ya. Itu. Yang kedua, dengan bergotong royong warga memiliki tanggung jawab bersama ya. Nih, dengan bergotong royong warga memiliki tanggung jawab bersama nih. Tadi ya biasanya ya tidak mau menyapu jalan atau yang di pinggir-pinggir jalan itu karena merasa tanggung jawab bersama, peduli kepada kebersihan, akhirnya ya menyapu di pinggir-pinggir jalan itu ya. Terus sampahnya pun ditaruh di tempat sampah ya, karena kita merasa tanggung jawab kita dan kita tidak membuang sampah sembarangan. Biasanya habis jajan dibuang dur kemana ya, tapi karena kita merasa tanggung jawab, akhirnya kita masukkan sampah tersebut ke dalam tong sampah. Yang ketiga, kebersamaan dan keakraban antar warga akan terwujud dengan adanya gotong royong tadi ya. Kan warga datang semua ya, sehingga akrab satu sama lain ya. Dan kebersamaannya pun terjalin. Yang tadinya nggak kenal antara Pak Seno dengan Pak Joko, akhirnya kenal ya. Atau mungkin kita sendiri ya, dengan teman-teman kita yang lain sekolah tidak kenal, karena kita ikut ayah kita, ikut kerja bakti ke masjid, akhirnya kenalan dengan misalnya anaknya Pak Seno namanya misalnya Ahmad, anaknya Pak Joko tadi namanya Idris misalnya, akhirnya kenal satu sama lain ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apakah manfaat melakukan kegiatan berikut? Coba dilihat gambarnya ya. Ini ada kerjasama di rumah ya. Itu dilakukan oleh ayah dan 2 orang anaknya ya.
Tapi ibunya insya Allah itu ada ya di dapur lagi masak insya Allah ya. Tapi itu ayah dan anak-anaknya ya itu lagi membersihkan rumah. Apa yang akan atau apa manfaat dari kegiatan tersebut ya? Insya Allah ya, pasti kalian tahu kan? Ya betul. Ya rumah menjadi bersih ya, karena kita mau bekerja sama membersihkan rumah kita bersama-sama ya. Tadi yang rumah yang berantakan jadi bersih karena ada kerjasama antara ayah dan anak-anak ya. Oke, yang berikutnya pekerjaan cepat selesai. Biasanya yang biasa membersihkan rumah siapa sih? Ya orang tua kita. Kadang kala kita mah diem aja sibuk ya lihat TV, itu tidak boleh. Tapi kita harus mau ikut bekerja sama dengan orang tua kita ya. Akhirnya pekerjaan cepat selesai ya, dibantu ya ayah tadi dengan senang hati ya, dibantu oleh anak-anaknya ya. Ada yang mengelap meja ya, ada yang mengelap kursi ya, ada yang membantu menyapu ya, kan cepat selesai. Oke, yang ketiga menjalin silaturahmi ya. Mungkin biasanya sih ya bapaknya sibuk kerja dari pagi sampai malam, sama anaknya ketemunya hanya pagi dan malam. Dengan adanya kerjasama, dengan ceria sekali ya, mereka bekerja sama. Ayah biasanya adik gitu, aku bantuin ini ya, kata ayah. Oke boleh adik, kakak juga boleh kok bantuin, boleh mengelap-ngelap meja ya. Itu tadi akan terjalin ya silaturahmi ya. Dan ibunya pun dengan senang hati ya akan menyediakan makanan. Dia sudah memasak di dapur, setelah selesai cuci tangan ya makan bersama ya. Itulah yang terjadi ya, akan terjalin silaturahmi antar keluarga. Silaturahmi itu apa sih? Itu menjalin rasa kasih sayang satu sama lain ya, akan terwujud rasa kasih sayang satu sama lain. Oke ya, lanjut. Nah, tadi masih ada kaitannya ya dengan gotong royong. Sekarang arti penting hidup sederhana ya. Sederhana, hidup sederhana. Apa sih arti sederhana itu atau hidup sederhana itu? Hidup sederhana itu hidup yang sesuai kebutuhan, tidak boros ya. Jadi apa yang tidak butuh nggak usah dibeli ya. Jadi tidak buang-buang uang. Dengan kita hidup sederhana itu bisa membantu orang lain. Misalnya tadi dalam bergotong royong kita bisa istilahnya ketika datang ke masjid membawa makanan ya, kan wujud dari kepedulian. Setelah namanya gotong royong tadi ya, kita hidup sederhana bisa menyisihkan uang ya untuk kepentingan bersama. Nah, selanjutnya, sikap hidup sederhana merupakan pilihan gaya hidup yang baik, dan ini juga dicontohkan oleh Rasulullah. Masya Allah ya, kalau Rasulullah itu hidupnya sederhana. Walaupun dia seorang nabi ya, dia tidak mau istilahnya hidup poya-poya. Walaupun dia bisa, Rasul itu beliau bisa ya, beliau itu bisa hidup istilahnya bermegah-megahan, tetapi dia mencontohkan umatnya untuk senantiasa hidup sederhana dan tidak pernah membuang-buang makanan. Dan kita juga harus mencontoh Rasulullah, bahasanya kita harus hidup sederhana ya. Dan ketika makan juga harus dihabiskan, tidak boleh buang-buang makanan. Oke, yang selanjutnya, hidup sederhana artinya hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Intinya hidup sederhana itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena membuat kita menjadi peduli dengan sesama dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi ya. Itu saja ya materi dari Bu Heni hari ini, semoga bermanfaat dan tolong ya dipraktekkan ya. Kalian tugasnya adalah mempraktekkan
gotong royong atau kerjasama di rumah ya, sama ayah, bunda ya, dipoto ya dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Sekian dulu dari Bu Heni. Ya, semoga materi yang Bu Heni sampaikan bermanfaat. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.